Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Nanda Yudantari, nomor absen 5. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan dan kelainan pada sistem endokrin atau hormon. Tubuh kita kadang-kala mengalami gangguan sekresi hormon. Beberapa faktor yang mempengaruhi sekresi hormon antara lain stres, infeksi, penuaan, genetik, dan lingkungan. Gangguan sekresi hormon dapat berupa sekresi hormon yang berlebih, hipersekresi, atau kekurangan sekresi hormon, hiposekresi. Kelainan akibat gangguan sekresi hormon beserta gejalanya. Yang pertama, A. Hiposekresi. Somatotropin sebelum pubertas dapat mengakibatkan dwarfisme. Gejala yang dialami penderita, anak tumbuh kerdil. B. Hipersekresi somatotropin. Yang pertama, pada anak, gigantisme. Gejala yang dialami penderita, pertumbuhan raksasa. Yang kedua, pada orang dewasa, akromegali. Gejala yang dialami penderita, pertumbuhan tulang tidak normal pada masa dewasa. Misal, ujung tulang jari dan tulang dagu sehingga bentuk dan ukuran jari dan dagu menjadi abnormal, yaitu lebih besar dan panjang dibanding ukuran normal. Yang kedua, A. Hiposekresi ADH, antidiuretik hormon, dapat mengakibatkan diabetes insipidus. Gejala yang dialami penderita, produksi urin berlebihan. B. Hipersekresi ADH. Gejala yang dialami penderita, produksi urin sedikit dan lebih pekat. Yang ketiga, A. Hiposekresi tiroksin. Yang pertama, pada anak, kretinisme. Gejala yang dialami penderita, terjadi hambatan pertumbuhan fisik dan mental sehingga menjadi kerdil. Yang kedua, pada orang dewasa, myxedema. Gejala yang dialami penderita, terjadi pembengkakan di bawah kulit berisi cairan dan berat badan bertambah. B. Hipersekresi tiroksin, mengakibatkan penyakit Basidowi. Gejala yang dialami penderita, metabolisme dalam tubuh meningkat, mudah berkeringat, suhu tubuh cenderung tinggi, dan tangan gemetar. Yang keempat, A. Hiposekresi paratormon. Gejala yang dialami penderita, kekurangan kalsium dalam darah dan terjadi kejang pada otot tangan dan kaki. B. Hipersekresi paratormon. Gejala yang dialami penderita, kalsium keluar dari tulang menuju serum darah sehingga tulang menjadi keropos dan dapat mengakibatkan gagal ginjal. Untuk lebih detail, kalian dapat lihat pada tabel berikut ini. Selain gangguan sekresi hormon, gangguan dan kelainan pada sistem hormon dapat terjadi akibat kerusakan kelenjar hormon. Misalnya pada kasus penyakit gondok dan virilisme. Yang pertama, penyakit gondok merupakan penyakit yang diakibatkan oleh pembengkakan pada kelenjar tiroid. Pembengkakan itu terjadi apabila tubuh kekurangan yodium. Yodium ini diperlukan dalam pembentukan hormon tiroksin. Yang kedua, penyakit virilisme adalah penyakit yang diakibatkan kerusakan kelenjar adrenal. Kelainan ini ditandai dengan munculnya kumis pada wanita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengaruh nafsa terhadap sistem saraf. Nafsa merupakan kependekan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. A. Narkotika. Menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 35 tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Beberapa jenis zat atau obat yang termasuk narkotika adalah tanaman papaver, somniferum L, tanaman ganja, heroin, morfin, dan kodein. B. Psikotropika. Menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 5 tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Beberapa psikotropika bermanfaat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi kesehatan atau untuk tujuan IPTE, serta mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan sesuai dengan tinggi rendahnya potensi dalam mengakibatkan ketergantungan. Contoh psikotropika antara lain amobarbital, katina, bromazepam, diazepam, klobazam, dan nitrazepam. C. Zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan di luar narkotika dan psikotropika.
Zat atau obat yang dapat menimbulkan adiksi di luar narkotika dan psikotropika diantaranya alkohol, inhalasi, solven, serta bahan penikmat. Berdasarkan pengaruhnya, obat-obatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu sedatif, stimulan, halusinogen, dan depresan. Yang pertama, sedatif. Obat-obatan golongan sedatif dapat memberikan efek penenang dengan menurunkan aktivitas otak. Contohnya valium dan barbiturat. Yang kedua, stimulan. Obat-obatan golongan stimulan dapat menimbulkan efek menjadi lebih aktif, tidak mengantuk, dan memberikan kondisi prima dengan mengaktifkan susunan saraf pusat dan meningkatkan kerja otak. Contohnya amfetamina dan kokaina. Yang ketiga, halusinogen. Obat-obatan golongan halusinogen dapat memberikan efek halusinasi pada penggunanya. Contohnya marijuana, ekstasi, heroin, dan kokaina. Yang keempat, depresan atau painkiller. Golongan ini dapat menghilangkan rasa nyeri dengan cara menekan bagian otak yang mengatur rasa nyeri. Penggunaan golongan ini dapat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya opium dan morfin. Penggunaan nafsa melebihi dosis dan tanpa pengawasan dokter dapat berakibat buruk terhadap kesehatan sistem koordinasi manusia. Beberapa gangguan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya koordinasi tubuh. Yang kedua, pengaruh syaraf terhadap kendali otot, gerak, dan denyut jantung melemah. Sekian penjelasan kelompok kami mengenai materi sistem koordinasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.